Dan ketika dilarang oleh suami dengan alasan yang tidak syar'i, maka tetap seorang istri harus taat. Dan insya Allah ketika suaminya itu yang melarangnya itu tidak ada dalil syar'i sama sekali, maka insya Allah istrinya yang taat itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang atau wanita-wanita yang berangkat dan hadir. Kemudian jamaah rahimakumullah, fi bayani mawadhi'a yajuzu li ajlihal khuruj. Lalu kapan seorang wanita itu boleh keluar rumah dan tidak termasuk nusyuz? Yajuzu lahal khuruj fi mawadhi'. Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah idza asrafal baitu 'alal inhidam. Ketika rumah yang mereka tinggali itu nyaris runtuh. Dalam kondisi seperti ini, maka seorang istri ketika dia mengatakan khasyitu inhidamahu, saya khawatir rumah kita ini akan runtuh. Saya takut rumah kita ini akan runtuh. Maka jamaah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini tanpa izin suaminya, maka seorang istri boleh keluar untuk meninggalkan rumah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang boleh keluar adalah idza khafat ala nafsiha au maliha min fasik au sariq. Ketika di dalam rumah itu dia takut ada bahaya yang mengancam dirinya, mengancam jiwanya dan hartanya dari para penjahat ataupun pencuri dan perampok. Ini pun boleh dia keluar meninggalkan rumah itu tanpa izin suaminya. Wa minha idza kharajat ilal qadhi li talabi haqqiha minhu. Demikian pula ketika terjadi masalah dengan suami, kemudian menimbulkan goncangan hebat dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri dibolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya untuk menemui seorang hakim yang akan mengembalikan hak-hak dirinya dari suaminya. Jadi kalau kita ingin mengambil atau ingin mencari keadilan, maka dibolehkan keluar tanpa izin. Wa minha khurujuha li ta'allumil ulumil ainiyah aw lil istifta. Haitsu lam yughniha az-zawju thiqah aw nahwu mahramiha fi mastazharahu syaikhuna. Berikutnya yang boleh keluar seorang istri tanpa izin suaminya adalah keluar untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu, maksudnya adalah untuk menanyakan problem yang sedang dia hadapi. Seumpamanya dia sedang ada masalah di rumah tangganya dan menimbulkan goncangan yang hebat dalam rumah tangganya, maka seorang wanita boleh keluar tanpa izin suaminya untuk menemui seorang ulama. Kemudian dia bertanya kepada ulama tersebut tentang masalah keluarganya agar mendapatkan solusi dan jalan keluar. Nah, keluarnya seorang istri tanpa izin suaminya untuk tujuan seperti ini tidak termasuk kategori nusyuz. Berikutnya jamaah rahimakumullah, idza kharajat liktisabi nafaqatin bitijaratin aw su'alin aw kasbin idza a'sara az-zawju. Di antara yang tidak termasuk nuzuz ketika seseorang wanita itu keluar tanpa izin suaminya adalah ketika dia memang harus keluar untuk mencari nafkah karena kemampuan suaminya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya sangat terbatas dan dianggap sangat kurang. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri yang ingin membantu suaminya, maka dia boleh keluar untuk mencari nafkah dengan berdagang, dengan berusaha dan lain sebagainya, keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, dengan betul-betul niatnya itu untuk membantu suaminya meringankan beban nafkahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa minha idza kharajat ala ghairi wajhin nusyuz fi ghaibati az-zawj 'anil baladi bila izni
li ziyarati aw iyadati qaribin. Nah, di sini menjadi jelas bahwa pada poin ini penulis mengatakan ketika seorang wanita keluar tanpa niat membangkang, tanpa niat durhaka, suaminya tidak ada di rumah, maka seorang wanita boleh keluar untuk berziarah atau bersilaturahim atau untuk menjenguk kerabat yang sedang sakit. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi yang disebut atau termasuk kategori nusyuz adalah ketika seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya itu dengan niat membangkang, ada niat membangkangnya. Kemudian dia memperkirakan bahwa kalau dia keluar, suaminya tidak mengizinkan, tapi dia tetap keluar. Nah, inilah yang termasuk nusyuz. Namun apabila seorang suami memberi izin secara umum, artinya tidak perlu juga seorang istri setiap kali akan keluar itu meminta izin kepada suaminya. Tidak seperti itu. Bisa saja seorang suami atau seorang istri meminta kepada suaminya izin secara umum. Seumpamanya sang suami mengatakan, kamu boleh keluar untuk keperluan-keperluan yang memang mendesak ya, dan untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga kita. Nah, ini izin secara umum, boleh seperti itu. Sehingga seorang istri selama dia keluar untuk kepentingan yang mendesak, selama dia keluar untuk kepentingan-kepentingan membantu rumah tangga, maka dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya dengan catatan betul-betul menjaga kehormatan dirinya dan menjauhkan dirinya dari fitnah. Atau istrinya yang meminta kepada suaminya, izinkan saya untuk keluar dalam keperluan-keperluan yang penting dan mendesak atau untuk membantu rumah tangga. Ketika suaminya mengatakan ya, mengizinkan, maka itu sudah cukup menjadi izin secara umum bagi seorang wanita untuk keluar rumah tanpa perlu meminta izin lagi, dan ini tidak termasuk kategori nusyuz. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa bisafariha. Kalau tadi keluar rumah dalam jarak yang dekat, maka yang berikutnya adalah yang termasuk nusyuz ketika seorang istri itu melakukan safar. Seperti yang sudah kita bahas mengenai safar, safar ini adalah jarak tempuhnya itu sudah membolehkan seseorang mengqashar sholat fardunya. Jadi berbeda dengan keluar rumah tadi, itu di bawah jarak safar. Sedangkan safar ini adalah sudah mencapai jarak di mana seseorang boleh mengqashar sholatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i bervariasi antara 80 km sampai dengan 88 km. Jadi ada yang mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i 80 kilo, 85 kilo, 88 km. Seumpamanya saya memilih yang 80 km. Ya, maka kemudian ketika seorang istri itu melakukan perjalanan lebih dari 80 km sudah termasuk safar. Dan ketika safarnya itu dilakukan tanpa izin dan dengan niat membangkang atau dengan niat durhaka kepada suaminya, maka jamaah rahimakumullah, gugurlah kewajiban nafkahnya karena itu termasuk daripada nusyuz. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah walaysa minan nusyuzi syatmuhu wa idza'uhu bil lisan wa in istahaqqat at-ta'dib. Nah, ini yang harus kita perlu perhatikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i ditegaskan bahwa ketika seorang istri syatmuhu itu mencela suaminya, wa idza'uhu bil lisan, dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti suaminya, maka ini laisa minan nusyuz. Ini tidak termasuk kategori nusyuz. Wa in istahaqqat at-ta'dib. Ketika seorang istri menunjukkan perilaku seperti itu, maka dia berhak untuk dibina oleh suaminya.
diingatkan dan ditegur oleh suaminya, dididik oleh suaminya, diluruskan oleh suaminya. Tetapi selama dia tidak keluar rumah, ketika dia mengucapkan kata-kata yang kasar kepada suaminya, kemudian ketika dia juga menyakiti suaminya dengan ucapan-ucapannya, maka sekali lagi dalam mazhab Imam Syafi'i ini tidak termasuk nusyuz. Artinya dalam kondisi seperti itu seorang suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya. Hanya saja seorang suami mendapatkan kewajiban yang lain, yaitu mengingatkan, menasihati agar istrinya itu berubah. Atau kalau dia tidak mampu, dia bisa melakukan berbagai cara, minta bantuan dengan seorang guru, seorang alim, seorang ulama, atau orang yang disegani oleh istrinya untuk memberi nasihat agar merubah perilakunya tersebut. Tetapi tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan gambaran-gambaran yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini memberikan kepada kita suatu kesimpulan yang kuat bahwa syariat Islam itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri. Jadi suami dilarang hanya menuntut haknya saja kepada istri, tetapi tidak mengindahkan kewajibannya. Istri juga begitu, dilarang untuk hanya menuntut haknya dari suami, tetapi tidak mengindahkan kewajibannya. Masing-masing harus memperhatikan dan betul-betul melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing. Bahkan dalam kondisi yang ideal, seperti dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, masing-masing membantu satu sama lain untuk dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna. Jadi seorang suami membantu istrinya menunaikan kewajibannya secara sempurna, seorang istri pun membantu suaminya melaksanakan atau menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai suami secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.